Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Bicara HR. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol singkat sama Mas Sisnan tentang berita yang lagi ngehits. Biasanya kalau Bicara HR dengar kabar-kabar yang sangat ngehits tentang ketenaga kerjaan, itu langsung nge-DM yang namanya YR Talk. Kita langsung mau ngobrol-ngobrol banyak sama Mas Sisnan. Tapi kali ini kita ngebahas singkat aja, karena untuk ngejawab rumor-rumor yang sedang beredar di luar sana. Oke, udah bergabung nih bersama kita. Mas Sisnan, gimana kabar Mas? Halo, baik Mbak Talita. Gimana Mbak Talita dan teman-teman Bicara HR? Baik ya? Alhamdulillah baik. Jadi kemarin sempat ngeliat postingan YR Talk nih. Apa tuh? Oh, ya, oke. Ya, memicu Bicara HR menguak lebih dalam. Itu aktivitas apa gitu ya. Jadi sebenarnya gini Mas, beberapa hari ini kan kita sempat ngeliat berita bahwa salah satu perusahaan Dekakorn gitu ya melakukan PHK dengan jumlah yang cukup banyak gitu ya, dan bukan hanya PHK karyawan saja tapi mitra-mitra kerja itu banyak yang diselesaikan. Kenapa? Karena aplikasi-aplikasi tertentu yang ada di dalam aplikasi tersebut itu diselesaikan gitu ya, karena kebutuhan pasar selama pandemi menurun drastis. Itu kan bicara masalah kebutuhan perusahaan. Gimana nih Mas tentang topik hangat ini, pendapat Mas Sisnan mengenai ini apa? Oke, selamat salam jumpa lagi buat teman-teman semua, terutama teman-teman Bicara HR. Langsung saja kita berdiskusi terkait dengan kondisi kekinian dalam konteks kita bicara isu yang cukup hangat ya dalam waktu dekat ini kita lihat nih. Benar. Bicara soal beberapa provider Dekakorn gitu ya, aplikasi online, terutama yang memang di awalnya adalah aplikasi ojek online gitulah ya, yang akhirnya juga pada konteks saat ini isunya hangat terkait dengan adanya proses terminasi karyawan ya. Gitu. Oke, mari kita bahas isu yang menarik. Yang pertama perlu kita pahami bahwa saya yakin dari sisi perusahaan tentunya upaya-upaya terbaik sudah dilakukan. Benar. Upaya-upaya yang paling optimal bisa dilakukan dalam konteks dua hal, bagaimana menjamin keberlanjutan usaha dan keberlanjutan hubungan kerja. Benar. Kalaupun ada di ujungnya harus ada terminasi, itu adalah upaya yang terakhir. Benar. Nah, saya yakin terminasi adalah upaya yang paling di ujung gitu ya, dan sepatutnya memang dihindarkan. Kalau terjadi, saya pikir ini adalah kita positive thinking, kita berpikiran husnuzon begitu ya, sebagai bentuk upaya paling maksimal oleh perusahaan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekarang bagaimana kita melihat penerapan dari terminasi tersebut atau panggilan hubungan kerja tersebut. Sederhana dalam melihat terminasi atau PHK itu ada dua hal, alasan PHK dan kemudian kompensasinya. Kompensasi adalah akibat yang muncul setelah adanya sebab. Alasan PHK itu sendiri harus clear dulu. Karena kompensasi mengikuti alasan PHK-nya. Gitu ya. Kalau isu yang beredar ini kita bicara dalam konteks karyawan yang memang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan. Makanya kemudian timbul konteks pengakhiran hubungan kerja. Nanti kita bahas sedikit tentang konsep kemitraan, karena konteksnya adalah berbeda. Berbeda, benar. Berbeda, betul. Nah, bicara soal PHK terhadap karyawan yang terikat hubungan dengan perusahaan, seperti di awal disampaikan, kita lihat dulu alasan PHK-nya apa. Dalam konteks ini, kalau kita baca sekilas gitu ya dari surat dari pimpinannya kan, pimpinan perusahaan, bicara begitu banyak hal. Saya sempat menulis dan menganalisa hal tersebut. Bicara tentang beberapa alasan PHK. Kalau saya lihat ini tidak definitif gitu ya. Apakah memang alasannya PHK tersebut karena alasan pandemi, force majeure gitu, atau kemudian alasan efisiensi. Nah, ini hal yang berbeda konteksnya. Berbeda konteksnya. Kalau bicara soal pandemi, tentu syarat formil material harus terpenuhi. Terutama bicara soal pandemi, kita sudah bahas kemarin berapa kali kita sharing gitu ya di beberapa meeting, itu baik Zoom, webinar ataupun offline, online dan lain-lain, kita bahas bahwasanya boleh saja dilakukan selama memang terpenuhi aspek utamanya adalah bicara soal force majeure. Ketika itu terjadi, baru kemudian alasan PHK bisa digunakan. Nah, kontekstual, tidak semua perusahaan terdampak negatif atas kondisi seperti ini, kan gitu ya. Selama itu bisa terpenuhi, saya pikir alasan PHK ini bisa digunakan. Gitu. Sederhana melihatnya, force majeure terdampak misalnya finansial sangat terganggu, terguncang itu ya, merugi dan lain-lain, mungkin bisa digunakan. Karena nanti urusannya kompensasinya adalah soal PHK
atas dasar ini kompensasinya bisa diterima adalah kurang lebih 1 PMTK. Gitu ya. Yang kedua adalah ada kalimat efisiensi. Ini menarik bagi saya. Karena menimbulkan ambiguitas ya. Ambiguitas, benar-benar. Apakah karena pandemi atau karena efisiensi? Karena efisiensi dampaknya nanti berbeda. Alasannya jadi abu-abu ya Mas kalau kayak gitu ya terdengarnya. Betul. Jadi kemudian membingungkan alasannya karena pandemi, karena terdampak COVID gitu ya, tapi kemudian juga ada proses efisiensi. Ini konteksnya beda karena ketika alasannya dipakai, kita ingat ada putusan MK, efisiensi tidak bisa digunakan kecuali tutup perusahaannya 100%. Kan gitu ya? Iya, benar. Jadi kalaupun ini digunakan, ada peraturan tersebut. Meskipun di beberapa kesempatan banyak ahli yang bilang bahwa ya tentu alasan ini putusan MK tidak aplikatif. Selama kemudian memang usaha sudah dilakukan dan harus efisiensi terjadi, maka alasan efisiensi tetap bisa digunakan tanpa harus menunggu kutip ya perusahaan ini tutup keseluruhan gitu. Kalau perusahaan tutup keseluruhan bukan efisiensi namanya ya likuidasi gitu ya. Itu udah beda lagi. Beda lagi konteks seperti itu. Nah, walaupun ini digunakan ya sah-sah saja. Sebenarnya bisa juga digunakan. Nah, konsekuensinya nanti kan berbeda begitu ya. Investasinya adalah 2 PMTK. Nah ini hati-hati memang dalam mengeluarkan statement. Karena arahnya akan sangat menentukan begitu. Ini dasarnya apa? Gitu. Ditambah lagi kemudian disebutkan definitif. Ini saya bicara salah satu provider ya, yang di awal ya, lebih awal ya. Oh ya, oke. Kalau salah Grok, namanya Grok. Baik. Grok. Bilang juga definitif kompensasi yang dikeluarkan oleh pimpinannya. Nah ini juga menaik juga. Pimpinannya menyebutkan kompensasi demikian. Tinggal dilihat apakah ini sesuai atau enggak dengan regulasi. Sederhana kok melihatnya. Alasan PHK-nya dulu aja apa, baru kemudian kita bicara kompensasi. Alasan PHK belum jelas, kompensasi tentu pasti sama, nggak jelas juga. Iya, benar. Begitu. Atau sebenarnya bisa diambil juga langkah terakhir, alternatif terakhir, ya ini melalui perjanjian bersama golden shake hand. Bagaimana para pihak duduk bareng untuk menentukan alasan PHK-nya memang dasar kesepakatan bersama, lalu bicara soal kompensasi. Tinggal didiskusikan saja kemampuan perusahaan seperti apa, dan bagaimana titik musyawarah mufakatnya dengan pekerja. Itu juga bisa dilakukan 3 hal tersebut. Artinya memang dalam kondisi ini sangat sensitif, hati-hati dalam mengeluarkan statement, harus memang dasar pada argumentasi yang jelas dan clear. Jangan sampai kemudian malah menjadikan hal ini menjadi ambigu ya, lalu malah yang kondisivitasnya jadi terganggu. Gitu sih. Mas, berdasarkan yang 3 tadi dijelasin gitu ya, mungkin teman-teman bicara HR juga penasaran, kalau berdasarkan analisa Mas Isnan atas kabar yang beredar, karena kalau kita googling by Google hari ini aja, itu berita itu banyak banget. Kira-kira dari 3 poin tadi yang dilakukan oleh perusahaan Dekakorn itu apa Mas, sampai dengan saat ini yang Mas Isnan analisa? Proses yang mana? Saya melihatnya konteksnya begini ya, PHK itu kan memang sebagai langkah alternatif untuk menyelamatkan kelanjutan bisnis, kelanjutan hubungan kerja secara lebih masif. Gitu ya, itu mungkin spiritnya di situ. Artinya ya ini harus dilakukan untuk yang sifatnya lebih kepentingannya lebih luas gitu ya, harus dilakukan. Nah, itu sah-sah saja selama memang siapapun yang mau Dekakorn atau apapun dalam konteks sebagai pemberi kerja atau pengusaha atau perusahaan memiliki alasan yang jelas. Itu dulu harus dipastikan dulu, baru kita bicara nanti kompensasinya. Nah, ini adalah hal-hal yang cukup krusial dalam menentukan kondisi PHK ini. Meskipun upaya terakhir, banyak upaya-upaya yang bisa dilakukan di awal gitu. Apakah kemudian bisa dilakukan atau tidak oleh perusahaan tersebut, oleh provider tersebut ya kita nggak tahu ya, karena itu internal perusahaan gitu ya. Mungkin bisa dilakukan semua PHK adalah pengurangan benefit atau remunerasi di top manajemen gitu ya, PKWT kemudian yang memang dalam konteks PKWT dalam konteks sudah berakhir bekerja demi waktu berakhir, maka tidak dilanjutkan seperti itu ya. Pengurangan jam kerja dan lain-lain itu bisa dilakukan, baru kemudian langkah terakhir adalah PHK. Nah ini perlu kita kaji lagi, apakah upaya ini dilakukan atau belum. Artinya base of test sudah kelihatan gitu loh. Kalau sudah kelihatan mungkin akan lebih baik. Tapi mungkin positif ya, teman-teman bicara HR dan IR Talk di sini, kita harus memindsetkan pikiran bahwa ya termination tadi adalah pilihan terakhir ya, Mas Isnan ya. Kita berpikir bahwa memang ada step by step yang sudah dilewatin oleh perusahaan tersebut dan pada akhirnya tidak bisa memilih gitu ya. Kita harus melakukan termination begitu ya. Nah, ini menarik juga nih Mas Isnan. Kalau misalkan kita bicara PHK, step by step-nya kita sudah tahu bahwa teman-teman bicara HR dan IR Talk harus tahu alasan PHK-nya apa gitu ya. Kemudian itu mempengaruhi jumlah pesangon yang didapatkan oleh karyawan tersebut. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita yang sifatnya mitra kerja? Karena banyak sekali yang layanan pijit, layanan pembersihan rumah gitu ya, layanan penyedia makanan dan lain-lain. Nah, itu
sifatnya kan mitra kerja gitu. Itu gimana, Mas, keadaan seperti itu? Oke, terkait dengan mitra kerja ini memang isunya yang cukup santer. Kita bicara di provider yang kedua. Yes. Bukan yang growth tadi ya. Yes. Ya gitu ya. Karena beritanya sangat hangat sekali loh, benar-benar. Yes. Karena yang kedua ini lebih kompleks. Dia bicara PHK, juga dia bicara soal beberapa layanan yang akhirnya harus dihentikan. Yes. Ya. Ini berdampak pada rekan-rekan yang mitra. Yang pertama perlu dipastikan bahwa mitra ini konteksnya tidak sebagai pekerja, dan dasar pada hubungan kerja, sehingga tidak kemudian timbul hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Gitu ya. Lebih ke arah kemudian sifatnya perjanjian perdata berdasar kesepakatan para pihak. Pihaknya siapa? Baik si provider maupun si mitra itu sendiri. Gitu. Tinggal bagaimana pengaturan ketentuan tersebut mengakomodir kepentingan para pihak. Berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tersebut. Sah atau tidaknya didasarkan pada pertama syarat subjektif dan syarat objektif. Subjektifnya cakap hukum, berwenang gitu ya. Yang kedua, syarat objektifnya adalah memang didasarkan pada etikat yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan undang yang berlaku. Selama itu terjadi, selama itu dilengkapi, maka perjanjian kemitraan ini sifatnya adalah sah, mengikat, fakta servada sebagai undang-undang bagi para pihak. Nah, terkait dengan hal ini perlu juga kita kritisi apakah hal-hal yang diatur di dalamnya itu sudah mengakomodir kepentingan terutama mitra dalam hal ini yang sifatnya tanda kutip ya lebih inferior dibandingkan si provider yang sifatnya lebih superior gitu. Karena kondisinya inilah yang tanda kutip ketidakseimbangan ini cenderung merugikan teman-teman inferior. Ini my opinion ya, gitu ya. Salah satunya apa contohnya adalah pengakhiran kemitraan itu adalah tanda kutip ya, memang lebih punya kewenangan si providernya dibandingkan si mitranya, gitu ya. Alasan-alasannya mungkin memang sudah diatur, tapi implementasinya akan sangat lebih memudahkan providernya yang kemudian mengakhiri kemitraan gitu ya. Mas, aku hold sebentar, Mas. Kalau kita bicara masalah hubungan kerja ya, ketika ada PHK itu posisi antara karyawan dan perusahaan itu seimbang nggak sih? Maksudnya perusahaan bisa meminta, karyawan bisa meminta kejelasan juga. Posisinya seimbang nggak kalau untuk masalah PHK? Ya, sebenarnya kalau bicara soal PHK dalam hubungan kerja, pemberi kerja dan pekerja itu sifatnya adalah equal, sama. Seimbang kan berarti kan? Sama. Iya, jangan lupa pekerja pun juga bisa meminta PHK, meskipun agak jarang juga punya hak untuk itu, meskipun agak jarang begitu. Kondisinya sama gitu. Dan kemudian tataran objektifnya di mana? Regulasi kemudian tataran objektifnya. Apakah alasan PHK-nya yang sah, kemudian prestasi sah atau enggak? Lebih ke situ sih, Mbak. Nah, tapi kalau kita bicara masalah tadi mitra kerja gitu ya, apakah posisinya sama, seimbang antara posisi karyawan dan perusahaan nih, Mas? Kan ini mitra kerja kita bahas. Nah, itu posisinya gimana sih, Mas? Seharusnya sebaiknya dalam hukum posisinya sama, tapi dalam bicara praktisnya berbeda. Aktualnya berbeda. Kenapa? Ibaratnya begini ya, kalau kita bicara dalam pelaksanaan di realnya, mungkin kalau kita cek di program kemitraannya itu kan sifatnya standar yang dibuat oleh si provider. Si mitra tinggal merespon oke atau enggak ada proses diskusi di sana. Gitu. Nah, ketika standar dibuat oleh si provider, tentu kepentingan provider akan menjadi lebih utama. Ini saja memang posisi tawar dari si mitra akan jadi lemah karena memang mitra lah yang sangat membutuhkan hal tersebut, pekerjaan tersebut. Akhirnya ya sudah, yang penting kerjaan gitu ya. Sudahlah, saja. Kan, benar. Lebih ke situ sih. Gitu. Mas, ini mungkin teman-teman bicara HR dan Real Talk mau tahu juga. Kalau kondisinya seperti ini gitu ya, mitra kerja berakhir, dalam surat perjanjian kemitraan tersebut tidak tercantum bahwa ketika mitra kerja berakhir saya tidak memberikan apapun gitu ya, let's say adalah pesangon apapun. Nah, berarti ketika ini berakhir bukan hal yang salah ketika mitra tidak dapat apa-apa berarti. Selama itu diperjanjikan. Karena lagi-lagi ini konteksnya adalah konsensualitas, lebih ke arah kesepakatan para pihak. Apa yang disepakati oleh para pihak, maka itu mengikat para pihak. Tinggal dilihat ketika proses ini terjadi, apakah kemudian diatur secara detail soal kita tidak menyebutnya pesangon karena tidak ada hubungan kerja ya, misalnya ganti rugi lah gitu ya. Ganti rugi, benar. Atau enggak, gitu. Kalau memang tidak diatur
dan para pihak sepakat, maka ketentuan itu yang berlaku. Inilah salah satu yang tanda kutip pembeda antara mitra kerja dan hubungan kerja. Posisinya jadi bargaining positionnya jadi nggak kuat ya, Mas, dalam hal ini ya. Pastinya faktanya demikian gitu, demikian. Padahal sebenarnya bisa di-challenge. Apakah namanya, selama unsur dari 3 unsur di dalam hubungan kerja terpenuhi, apa saja, upah, perintah, dan pekerjaan sebenarnya masuk dalam konteks timbul hubungan kerja. Masalahnya dalam konteks kemitraan perlu dikaji lagi. Apakah kemudian 3 unsur ini kumulatif terpenuhi atau tidak? Gitu ya. Nah, kemitraan yang terjadi dalam proses provider dan mitra ini memang cukup tidak mengakomodir 3 unsur tersebut. Contoh misalnya bicara soal apakah kemudian ada upah? Nggak ada upah. Ini kan bicara soal fee. Yes. Dari makin kerjanya makin rajin, maka makin banyak. Akan semakin banyak. Gitu. Kemudian apakah ada perintah? Ya ada perintah, tapi bukan dari si provider, tapi si user gitu ya. Misalnya Mbak Talita gitu ya, pesan langsung ya. Ya, pesan makanan atau apa gitu ya. Nah, si mitra punya mitra punya hak untuk menerima atau tidak menerima. Jadi unsur perintahnya nggak ada. Kan gitu. Pada itu pekerjaan memang ada pekerjaan, tapi konteksnya bukan atas dasar didasar pada perintah dan kemudian mendapatkan upah. Nah, ini kan memang sangat tanda kutip ya. Kompleks ya, Mas, kalau kayak gini ya. Gimana? Agak kompleks kalau kayak gini ya sebenarnya. Betul, kompleks gitu. Meskipun di satu sisi saya juga kemarin sempat diskusi dengan beberapa teman-teman ojek online, driver ojek online, cukup pelik masalahnya gitu ya, mulai dari tidak ada jaminan kesehatan, padahal mereka sangat rentan terhadap hal tersebut kan, masalah kesehatan dan lain-lain, belum tidak adanya kemudian jaminan pensiun. Nah, usia produktif mereka kan juga ada batasnya. Hal seperti itu yang belum terakomodir untuk teman-teman mitra ini. PR sih memang PR. Meskipun sempat dilakukan di MK ya, judicial review kalau nggak salah terkait dengan hal ini, tapi kemudian belum memihak pada teman-teman mitra, putusan dari majelis hakim di MK. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari diskusi dengan Mas Isnan pada kesempatan kali ini gitu ya, kita bisa menangkap bahwa memang tadi posisi jika kita punya hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan, posisinya adalah equal, sama gitu ya. Tapi ketika kita bicara kemitraan kerja, nah posisinya ternyata tidak seperti karyawan dan perusahaan nih, Mas, gitu ya. Ada posisi yang memang tidak equal di sini dan cenderung bukan merugikan, tapi mungkin membuat posisi si inferior itu lebih lemah gitu ya. Si pencari kerja lebih lemah dalam hal ini. Mas, saya sempat baca juga, boleh dikoreksi ya, sebagai pertanyaan terakhir saya, karena teman-teman butuh banget informasi ini gitu ya. Saya sempat baca bahwa mitra-mitra ini sudah dibekali dengan berbagai macam soft skill dan lain-lain untuk mempersiapkan diri dengan keadaan ini gitu. Nah, kalau memang pun itu hal yang benar dilakukan positif gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu cukup, Mas, menurut Mas Isnan? Apakah bekal soft skill saja cukup untuk penyelesaian kemitraan ini? Menurut sudut pandang Mas Isnan ya, sebagai orang yang fokus dalam ke-IR-an gitu. Kalau bicara konteks ini, kita bicara sebenarnya basic need-nya apa sih dari teman-teman mitra ini. Itu dulu ya, kemudian kita harus mapping. Kita tahu basic needs-nya, baru kita bicara soal solusi. Basic need yang kemudian dibutuhkan oleh teman-teman, lah soft skill dibutuhkan. Tapi juga perlu yang sifatnya lebih cepat dalam menjawab kebutuhan. Misalnya contoh pemodalan, misalnya kayak gitu ya. Misalnya contoh pendampingan kalau konteksnya usaha ya, sampai kemudian dulu sampai hilir ya, mulai dari pendidikan, bagaimana meng-create manajerial dari sebuah usaha, sampai kemudian ujungnya juga pemasaran dan lain-lain. Artinya kalau mau lempar pancing dan kita mau dia mendapatkan ikan yang banyak, ya jangan pancingnya saja, kasih perahunya misalnya kayak gitu. Kemudian kasih bahan bakarnya supaya dia bisa lebih jauh mencari ikan-ikan yang memang menjadi kebutuhannya dia untuk dia dapatkan, untuk dia pancing gitu. Itu menjadi concern. Yang kedua adalah jangan juga terkesan dilempar bola gitu loh. Permasalahan di sini lempar bola ke sana dengan tanggapan, dengan asumsi, dengan hanya diberikan soft skill selesai masalah, nggak juga sih. Nggak semudah itu. Sangat kompleks ya untuk kita memberikan. Artinya komprehensif kemudian paket yang diberikan. Meskipun dalam konteks ini saya juga mengundang kehadiran dari pihak negara, tidak hanya perusahaan dibebankan, tapi pihak negara juga dilibatkan begitu, insentif dan lain-lain itu juga jadi penting. Jadi artinya sinergisnya juga harus jalan.
Oke. Berat juga kalau hanya dibubarkan pada perusahaan gitu loh. Sedangkan kondisi ini juga terdampak bagi perusahaan. Semuanya. Karena juga harus hadir. Oke, saya dapat poin yang di-highlight. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soft skill, honestly kita bicara terima kasih kepada company sudah membekali itu ya Mas. Tapi pada kenyataannya ya mitra-mitra itu membutuhkan soft skill, tapi pada akhirnya mau dikemanakan soft skill itu kalau memang wadahnya tidak dibukakan kembali oleh pihak perusahaannya gitu ya. Mungkin harapan kita ke depannya adalah ya membekali dengan soft skill, tapi menyediakan juga lah how to deliver dari soft skill itu. Mungkin itu ya Mas ya, mempermudah para mitra ya Mas. Agree sekali, betul Mbak Talita. Oke. Mas, kayak biasa nih, aku selalu tertarik dengan sudut pandang dan saran Mas Isnan di perbincangan kita. Nah, kalau dalam kondisi kayak gini, apa sih Mas saran yang mau disampaikan gitu ya, baik untuk pihak mitra dalam hal ini perusahaan atau para netizen yang cuma bisa mengomentari? Apa saran? Oke. Baiknya begini, melihat permasalahan itu kan pertama juga berdasarkan pada data dan fakta yang clear. Baru kita kemudian bicara soal next action-nya, entah mau berkomentar atau melakukan tindakan tertentu, is okay, tergantung kontekstual masing-masing. Ya. Kalau netizen pasti hanya bicara soal komentar dan lain-lain, tapi kalau soal perusahaan tentu harus full action. Paling basic datanya itu harus diperkuat dulu sebagai dasar argumentasi kita untuk melakukan next action-nya, seperti saya bilang tadi, baik sebagai pengusaha maupun dari sebagai netizen. Itu penting. Yang kedua, kita perlu melihat ini secara lebih holistik bahwa kita punya peran masing-masing, terutama dalam menjaga keterbukaan dan kebenaran dari informasi. Jangan sampai kemudian memperkeruh kondisi, karena tentu ini akan membawa dampak yang negatif, terutama bagi si objek ya, mitra, terkait dan lain-lain. Ini kan jadi kemudian lukanya makin, kalaupun jadi luka dalam, makin dalam, makin perih dan lain-lain. Gitu. Yang ketiga, saya pikir para pihak memang tentu pertama duduk bareng begitu untuk kita mencari solusi yang terbaik. Gitu. Ketika memaksakan kehendak, tentu akan ada pihak lain yang menjadi dirugikan, dan ini tentu tidak akan menghasilkan solusi yang terbaik. Yang ada konsepnya hanya win-lose, tidak kemudian win solution. Terakhir, kita juga kawal ini secara lebih objektif, sambil juga kita mendorong pemerintah lebih aktif membantu konteks ini. Karena ketika terjadi besar-besaran, baik pengakhiran hubungan kerja atau pengakhiran kerjasama dengan mitra, tentu ini kan menjadi masalah sosial yang berdampak juga terhadap negara. Artinya ini juga segera harus dimitigasi, jangan sampai lebih meluas. Karena kita tahu aplikasi perusahaan startup seperti ini kan banyak ya. Itu yang memberikan services seperti ini kan juga banyak. Jangan sampai kemudian meluas gitu. Artinya perlu segera upaya-upaya lakukan. Yang besar saja terjadi seperti ini, apalagi sifatnya middle atau malah bawah. Ini menjadi perhatian bersama. Jangan sampai kemudian jadi wabah PHK 2020 misalnya. Mungkin alasannya adalah melihat Dekakorn saja bisa melakukan ini, apalagi gue yang perusahaan yang masih begini-begini aja gitu ya. Mungkin hal itu bisa terjadi. Oke, Mas, tapi yang seru adalah dari semua kejadian yang biasa kita bahas antara bicara HR dan Airtalk adalah selalu ada sisi positif yang diambil gitu ya Mas ya. Harapannya dengan ini menjadi turning point bahwa mitra kerja jauh lebih memiliki posisi ketika membuat hubungan kerja dengan pihak tertentu gitu ya Mas. Mungkin aku tidak tahu persis harus mereview gimana, itu Mas Isnan yang lebih paham untuk masalah regulasi. Tapi harapannya memang ini menjadi turning point bahwa ya mitra bisa mendapatkan posisi yang jauh lebih adil gitu ya Mas ya? Yes. Dari manapun mitra ada, namanya mitra kan partner ya, partner teman sejalan gitu ya. Baiknya kalau teman sejalan, kalau yang satu makan es krim, yang satu makan es krim, jangan yang satu makan es krim, yang satu makan es teh manis. Itu gulanya sedikit lagi nggak manis. Malah cenderung pahit kan, jadi nggak mitra, jadi nggak teman sepermainan gitu loh. Fairness-nya perlu dijaga lah gitu loh. Mungkin kalau istilah HR-nya fairness and wisdom-nya tuh harus ditingkatkan ya Mas dalam konteks ini ya. Oke, Mas Isnan tetap semangat mengawal hal-hal seperti ini. Harapan saya banyak mitra yang dibantu ya dalam hal ini diberikan pencerahan positif tentunya ya, karena dalam kondisi ini banyak banget yang mungkin ingin masuk tapi memperkeruh, bukan membuat ini tambah jernih gitu. Jadi harapannya adalah Mas Isnan dan teman-teman bisa menjernihkan suasana inilah ya. Doa kita bersama semua ini berjalan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke?
Oke, thank you Bicara HR sudah kasih ruang buat kita diskusi. Yes, ini jadi Mas Isnan seperti biasa nih, pokoknya kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, founder IR Talk langsung Bicara HR kontak. Jadi siap Bicara HR pasti kita siap. Siap, thank you Mas. Oke, thank you, salam teman-teman semua. Bye. Ya, salam juga Mbak Talita, bye. Thank you. Yuk. Oke, teman-teman, jadi Bicara HR sudah nih ketemu sama Mas Isnan. Nanti kita akan ngebahas lebih lanjut hal-hal lain yang berkaitan dengan isu ketenaga kerjaan. Kalau misalkan kita ada kebingungan masalah hal-hal seperti ini, tenang, karena tim Airtalk akan datang untuk mensupport kita. So, thank you buat nonton video ini. Kita berdoa bersama pandemi ini segera kita lewati dan semua perusahaan, let's say semua perekonomian kembali normal seperti biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.